Lights are red and they're sweet on your embrace. One other thing I dare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muslimah, biasa dipanggil Bu Ima. Saya mengajar di MTS Irsyadul Atfal di bidang komputer, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK. Ya, buat anak-anakku semuanya yang sekarang belajar online di rumah ya melalui Google Classroom, jangan patah semangat ya. Halangan, rintangan pasti ada, tapi gimana caranya kita mau melewati tantangan itu semua. Ya, tetap semangat dan selamat belajar. Bismillah ya. Sudah pada kebuka semua kan ya slide presentasinya? Ya, alhamdulillah pada hari ini kita belajar tentang TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi ini baru pengenalan dulu ya mengenai TIK itu apa. Teknologi, tulisannya teknologi, dibaca teknologi. Jadi teknologi ini merupakan sarana untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi apapun ya, baik itu barang, baik itu jasa yang diperlukan bagi manusia dan kenyamanan hidup manusia. Nah, apakah dengan teknologi manusia itu bisa berlangsung hidup dengan nyaman? Ya, menurut kamu gimana? Sudah nyamankah hidup manusia dengan teknologi? Belum tentu ya. Kenapa? Kok belum tentu, Bu? Karena teknologi itu nggak semuanya bikin manusia hidup nyaman ya. Teknologi ada yang menguntungkan, tapi ada juga yang merugikan. Contohnya, dulu sebelum ada mobil, sebelum ada roda ya, manusia berjalan kaki sangat jauh ya, dari satu jarak ke jarak lainnya. Nah, sekarang setelah ditemukannya roda, itu memudahkan manusia bepergian ya dibandingkan dengan jalan kaki. Terus, perkembangan alat komunikasi ya. Dulu manusia berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat atau simbol-simbol yang ditulis di daun atau kertas atau batu ya. Sangat kesulitan untuk komunikasi, apalagi yang jaraknya jauh. Tapi sekarang setelah ada telepon, membuat manusia mudah berinteraksi secara bebas. Kemudian adanya internet. Nah, ini sangat bermanfaat ya untuk manusia menambah wawasan dalam skala yang sangat luas. Tapi di sisi positifnya ada juga sisi negatifnya. Contohnya apa? Contohnya, manusia juga menciptakan senjata nuklir yang bisa menghancurkan segala-galanya. Gedung manusia ya bisa dihancurkan dengan senjata nuklir. Kemudian dengan adanya penemuan-penemuan canggih, itu bisa mengikis nilai-nilai tradisional. Contohnya, sekarang kita menggunakan rice cooker ya untuk memasak. Dulu mungkin orang masak menggunakan menggunakan kayu, menggunakan bambu ya dibakar. Kemudian pengurangan tenaga kerja manusia. Coba lihat sekarang banyak yang digantikan oleh tenaga mesin. Contohnya, coba kalau misalkan kalian lewat jalan tol. Nah, itu beberapa di pintu gerbang tol itu untuk melewati pintu gerbangnya menggunakan karcis. Dulu ada tenaga manusia, tapi sekarang menggunakan tenaga mesin. Jadi tinggal ditempel aja, nanti udah otomatis palangnya terbuka. Terus ada juga yang menggunakan tenaga mesin, robot yang dapat membersihkan ruangan, yang dapat membantu pekerjaan manusia di rumah. Selanjutnya adalah informasi, yaitu sekumpulan pesan atau makna yang dapat dimengerti sehingga bermanfaat bagi
penerimanya. Jadi sekumpulan pesan atau berita, terus kamu mengerti, kemudian bermanfaat, itulah sebuah informasi. Ya, misalkan ketika kamu mau masuk ke sini, ke MTS Irsyadul Atfal, kamu pertamanya mencari sebuah pesan atau berita ya, masuknya berapa, kemudian sekolahnya dari jam berapa. Kamu datang ke sekolah untuk menanyakan informasi itu kepada bagian pendaftaran. Nah, sehingga setelah dijelaskan, kamu sudah jelas hingga akhirnya bermanfaat bagi penerima, bagi kamu. Dalam ilmu komputer, informasi adalah data yang disimpan, diproses, atau diteruskan. Jadi ketika kamu punya laptop atau komputer di rumah, kemudian kamu mempunyai sebuah informasi, ingin dituangkan ke dalam bentuk tulisan, kamu ketik, kemudian kamu simpan, lalu kamu proses dengan cara di print, lalu bisa kamu gunakan atau disebarluaskan. Informasi ini juga bisa dikatakan pengetahuan yang didapat dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Ya, informasi didapat dari pembelajaran, contohnya ketika kamu belum tahu perhitungan matematika misalkan. Nah, dari pembelajaran kamu bisa tahu informasi tentang perhitungan bilangan dan lain sebagainya. Kemudian dari pengalaman, ketika kamu mempunyai sakit mah, nah kamu tidak boleh memakan makanan yang asam, yang pedas, karena sudah diberitahu sama dokter. Nah, ketika kamu makan makanan seperti itu, kamu akan terasa kambuh mahnya. Nah, itu didapat dari pengalaman, sehingga besoknya kamu harus hati-hati terhadap makanan yang tadi dilarang untuk dimakan bagi penderita mah. Dari instruksi, informasi bisa didapat dari sebuah instruksi. Contohnya, kamu diinstruksikan atau diperintahkan oleh mama untuk masak air. Nak, masak air dulu nak, di belakang airnya sudah habis. Nah, kamu tuangkan air ke dalam panci, kemudian kamu masak, kemudian kamu tunggu. Nah, kamu bisa tahu bahwa air matang itu adalah sudah bergejolak ya. Atau instruksi apapun yang diperintahkan, kemudian kamu lakukan, akhirnya kamu jadi tahu. Ya. Kemudian komunikasi adalah proses ketika seseorang atau kelompok orang menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan orang lain atau lingkungannya. Ya, dari Wikipedia. Jadi komunikasi itu ya bahasa singkatnya ya cara kamu berbicara, cara kamu ngobrol sama satu orang atau sama satu kelompok. Yaitulah komunikasi. Ya, berbicara, menyampaikan informasi, berkata-kata, yaitu sebuah komunikasi. Secara umum, komunikasi adalah interaksi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi. Nah, komunikasi ini dilakukan secara lisan atau verbal ya, yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Jadi ketika kamu berbicara dengan lawan bicara, dengan teman, secara lisan itu disebut verbal, sehingga mengerti oleh keduanya. Nah, komunikasi juga bisa dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik tubuh atau menunjukkan sikap tertentu. Misalkan senyum, menggelengkan kepala, angkat bahu. Nah, itu sifatnya nonverbal. Biasanya kan kalau kamu ngodein orang tuh kan pakai gerakan mata kan, dimiring-miringin gitu. Ting-ting gitu. Nah, atau geleng kepala artinya tanda nggak mau atau nggak setuju. Ya, itulah komunikasi non verbal. Alhamdulillah ya, untuk hari ini segini dulu materinya, pengenalan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kalau bisa dicatat ya di buku ya, supaya kamu ada materinya di buku dan nggak lupa lagi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.